wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala nabiyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala pada kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan untuk dapat melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan di pertemuan yang lalu kita tidak sempat melanjutkan, dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan dan kita sampai saat ini di hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 bisa dibuka Bapak Ibu sekalian. Hadis yang ke-16, hadis yang diterima dari Abi Hurairah. Nah, sebagaimana biasa, silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin membacakan hadis yang ke-16 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Saya persilahkan. Ana Ya, Ustaz. silakan Ibu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausinni qala la taqdab faraddada miraran qala la taqdab. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah aku wasiat. Beliau menjawab, engkau jangan marah. Orang itu lantas meminta berulang-ulang. Kemudian beliau bersabda, engkau jangan marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, yang lain silakan yang ingin membacakan. Ada yang lain? Bapak Ibu yang ingin membacakan hadis yang ke-16. Nah, Ustaz. Ya, silakan Pak Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsinni qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab. Riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah aku wasiat. Beliau menjawab,
engkau jangan marah. Orang itu lantas meminta berulang-ulang, kemudian beliau bersabda, engkau jangan marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah membacakan hadis yang ke-16 ya. Baik, kita bacakan kembali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diterima dari sahabat Abi Hurairah. Ya, Abi Hurairah sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa sahabat ini banyak mendengar, banyak melihat dari apa yang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat ini merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa anna rajulan qala lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya seseorang laki-laki di sini, ya, di sini tidak disebutkan siapa laki-laki tersebut, ya, sehingga Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan lam yubayyin hadzal rajul wa hadza ya'ti katsiran fil ahadits la yubayyin fiha al mubham wa dzalika li anna ma'rifata ismur rajul. Jadi di sini tidak disebutkan siapa nama laki-laki sahabat Nabi ini yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini mendatangi Rasulullah, kemudian sahabat ini meminta kepada Rasulullah, ausi ini, berilah nasihat kepadaku ya Rasulullah. Ya, ini merupakan sunnah, ya, sunnah di mana kita meminta kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah yang memiliki kesalihan di antara kita, atau para ulama, atau para asatid, maka janganlah kita merasa sungkan untuk mendatanginya, kemudian kita meminta nasihat. Sebagaimana sahabat ini. Jadi ini merupakan satu dalil bahwasannya disyariatkan kepada siapa saja dari hamba-hamba Allah untuk meminta nasihat. Dan wajib bagi siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang manakala saudaranya meminta nasihat kepada dirinya, maka dia wajib memberikan nasihat. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, hakul muslim alal muslim sit, salah satunya adalah idastan sahaka fansahu. Apabila mereka meminta nasihat, maka nasihatilah. Dan di dalam hadis ini disebutkan dengan kalimat ausi ini, ya Rasulullah, berwasiatlah untukku. Artinya sahabat ini meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah mewasiatkan kepada dirinya satu perkara yang besar di dalam agama. Jadi bukan hanya meminta nasihat, tapi sudah meminta wasiat. Ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku, ya, satu wasiat yang aku akan memegangnya terus-menerus sampai ajal menjemput. Karena ini wasiat. Maka di dalam syarah disebutkan al-wasiyah di sini adalah al-ahdu ila syakhsi bi amrin hamin. Jadi ini merupakan perjanjian kepada seseorang dalam perkara yang sangat penting. Ya, sehingga sahabat ini meminta kepada Rasulullah agar dia diwasiatkan dengan satu wasiat yang sangat penting dalam agama. Ternyata yang Rasulullah wasiatkan adalah qala la taghdab. Kamu jangan marah. Jadi kalimat yang sangat singkat, ya, di mana Rasul mengatakan la taghdab, kamu jangan marah. Kemudian sahabat ini meminta lagi kepada Rasul wasiatnya yang lain. Ya Rasulullah, ausi ini, wasiatkan aku dengan yang lain ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan la taghdab. Rasul tetap mengatakan la taghdab.
Kemudian Rasul mengingatkan lagi, ya, dia berulang kali meminta kepada Rasul wasiatnya yang lain. Rasul tetap mengatakan, la taqdab, kamu jangan marah. Sampai 3 kali. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya yakin hadis ini Bapak Ibu sekalian bisa mudah menghafal, ya, yaitu kalimat jika matanya itu hanya la taqdab farad dada miraran la taqdab. Nah, di dalam hadis ini ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita jadikan sebagai ibroh di dalam kehidupan kita. Marah yang terlarang di dalam hadis ini adalah marah yang itu tabi'i, bawaan kita, bawaan karakter yang biasanya kita marah itu manakala berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan apa yang ada bersama kita, apakah itu raga kita, kemudian harta kita, atau anak dan istri kita, atau kehormatan kita. Nah, sehingga Rasul mengatakan, la taqdab, kamu jangan marah. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan kepada kita bahwasannya al-ghadab atau marah itu terlarang. Ya, dalam hadis disebutkan dengan kalimat la taqdab. Kamu jangan marah, artinya kamu dilarang untuk marah. Dilarang untuk marah maknanya apa? Haram. Ya, bagi kita untuk tidak boleh marah. Para ulama mengatakan al-ghadabu miftahun kulla syarrin. Jadi marah itu merupakan pembuka seluruh keburukan. Jadi manakala seseorang itu marah, maka akan terbukalah pintu-pintu keburukan bagi dirinya. Di antaranya apa? Di antaranya lisannya akan berkata dengan perkataan yang itu tidak dibenarkan oleh syariat, perkataan kotor. Manakala dia marah, dia akan mengatakan perkataan yang keji. Kemudian bukan hanya perkataan. Seseorang manakala dia marah, dia akan melakukan perbuatan keji. Tangannya, kakinya akan menzolimi saudaranya. Bahkan bukan hanya itu, manakala seseorang itu marah, dia akan melakukan pembunuhan. Dia berani membunuh saudaranya ketika dia marah. Maka Rasul mengingatkan kepada sahabat ini sekaligus kepada kita agar kita tidak boleh marah. Dilarang. Ya, haram bagi kita untuk marah. Kenapa? Karena marah ini akan membuka pintu-pintu keburukan bagi kita. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasul menyebutkan, laisa syadidu bisurah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam pertarungan. Walakin as-sur'atu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang disebut dengan orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Ketika harga dirinya itu dilecehkan, kehormatannya itu dihinakan, maka dia menahan amarahnya. Ya, dia menahan. Mengapa? Karena nafsu itu senantiasa akan menggiringnya untuk kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka dia tahan. Dan orang-orang yang mampu menahan nafsunya dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka surga. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang dia takut dengan kedudukan Tuhannya, wa amma man khafa maqama rabbih,
kemudian wanahan nafsa, kemudian dia menahan dirinya. Ya, takut apabila dia karena marahnya dia mengungkapkan kata-kata yang keji, karena marahnya dia bisa melakukan kezaliman kepada saudaranya, kemudian dia takut dengan kebesaran Allah. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menahan dirinya. Dia menahan nafsunya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan surga adalah akan menjadi tempat kembali untuknya. Nah, maka marah sekali lagi ini akan mendatangkan keburukan bagi pelakunya. Kemudian bagaimana caranya? Manakala kita marah, kemudian kita meredamnya. Rasulullah SAW memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran apa yang harus kita lakukan di saat kita marah. Marah, Rasul menyebutkan al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari syaitan. Fa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan syaitan itu diciptakan dari api. Maka Rasul mengatakan apabila kita marah, maka berwudulah. Kenapa? Karena dengan wudu bisa menghilangkan kemarahan. Kemudian Rasul juga menyebutkan di dalam hadisnya yang lain, apabila seseorang itu marah dan dia dalam kondisi berdiri, idza kana qa'iman falyajlis. Apabila dia sedang berdiri, dia marah, maka hendaklah dia duduk. Wa idza kana jalisan, dan apabila dia duduk pun dia sedang marah, falyattaji', maka hendaklah dia merebahkan badannya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka meredam amarah. Dalam rangka dia mengamalkan hadis Rasul agar dia tidak marah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan di dalam hadisnya yang lain, di saat Rasul melihat ada dua orang sahabatnya saling bertengkar, didapati salah seorang sahabatnya itu marah besar kepada sahabatnya yang satunya. Kemudian Rasul mengatakan, Inni a'lamu kalimatan law qalaha la dhahba anhu ma yajidu. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, kalau dia mengucapkan, maknanya siapa? Maknanya orang yang marah itu mengucapkan, sungguh akan hilanglah kemarahan darinya. Apa itu? Rasul mengatakan, lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi manakala kita marah, maka ucapkanlah ta'awudz. Nah, ini marah-marah yang sifatnya tabi'i, sifatnya bawaan diri kita. Karena masing-masing kita membawa potensi itu. Ya, sejak kita dilahirkan, kita memiliki potensi, memiliki tabiat. Ada di antaranya tabiat pemalu, ada di antaranya tabiat pemarah atau yang lainnya. Maka bagi siapa saja yang memiliki tabiat, dan seluruh kita memiliki tabiat itu, yaitu marah, di saat kita marah, maka ingatlah dengan hadis Rasul ini, la taghdab, jangan marah. Ya, misalnya ketika kita dihinakan, pribadi kita dihinakan, bersabarlah. Bukankah sabar itu bukan hanya bersabar dalam ketaatan, tapi sabar di saat kita mendapatkan ujian. Maka anggaplah ketika kita dilecehkan, ketika kita dihinakan, ketika ada sesuatu dari kita itu yang kita merasa bahwasanya kita berhak untuk marah, maka bersabarlah. Karena bagi orang-orang yang sabar, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka balasan yang tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar itu ajrahum bighairi hisab. Balasan mereka itu tanpa batas.
Maka disinilah yang harus kita perhatikan. Kemudian, apakah ada marah yang terpuji? Atau apakah ada marah yang dianjurkan? Tentunya ada. Jika sesuatu perbuatan tabi'i itu dilarang di satu tempat, maka ada tuntutan syar'i yang itu diperintahkan di tempat yang lain. Ya, sebagaimana pembahasan kita tentang malu di hadis yang sebelumnya, ya, yaitu inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, yaitu tentang rasa malu. Ya. Ada malu yang itu dianjurkan dan ada malu yang itu dilarang. Ya, begitu pula dengan marah. Ada marah yang kita itu dilarang untuk marah. Tidak boleh marah, tentunya dalam perkara yang tadi kita sebutkan. Lantas bagaimana dengan marah yang itu dianjurkan? Marah yang dianjurkan manakala berkaitan dengan hukum-hukum dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun marah di saat ada kemungkaran di hadapan kita. Wajib marah, tidak boleh diam. Ya, wajib kita mencegahnya. Contoh misalnya, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah seorang istri Rasulullah yang kita kenal dengan Aisyah radhiallahu taala anha, pernah mengatakan sesuatu tentang istri Rasulullah yang lain, yaitu Safiyah. Dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hasbuka min Safiyah qasirah. Wahai Rasulullah, cukuplah istri Anda itu Safiyah yang pendek itu. Maka ketika melihat kehormatan saudaranya ini dihinakan dengan kalimat qasirah, dengan kalimat pendek, dan Aisyah radhiyallahu taala anha telah melakukan perbuatan yang dilarang, yaitu ghibah, maka Rasulullah merah wajahnya. Kemudian Rasulullah pun marah dengan kemarahan yang sangat besar. Sehingga Rasul mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri lamajazathu. Wahai Aisyah, Anda telah mengatakan, kamu telah berkata dengan satu kalimat, jika seandainya kalimat itu dicelupkan ke dalam air laut, maka akan berubahlah warna air laut itu. Ini merupakan hal yang dibolehkan di saat ada kemungkaran dilakukan oleh saudara kita. Atau kita mendapati ada perkataan yang bisa menjatuhkan kehormatan saudara kita. Seperti riba dan yang lainnya. Dan kita harus marah. Terlebih lagi dengan apabila syariat agama Allah ini dilecehkan, dihinakan. Maka kemarahan di sini adalah kemarahan yang dianjurkan. Bahkan wajib. Mengapa wajib? Karena disitulah akan terrealisasi keimanan kita yang sebenarnya. Rasul mengatakan, awthaqu aural imani al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat ikatan iman itu adalah cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Maka di saat agama Allah itu dilecehkan, maka kita wajib membenci siapapun yang melecehkan agama Allah, syariat Allah. Bentuk kebenciannya bagaimana? Bentuk kebenciannya marah. Ya, kita harus marah. Ya, bahkan bolehkah kita mendoakan orang yang melecehkan itu dengan keburukan? Para ulama mengatakan boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan keburukan kepada Abu Jahal dan juga kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy yang lain. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam mendoakan keburukan kepada Fir'aun. Jadi boleh. Itu bentuk marah kita di saat agama Allah dihinakan. Agama Allah dilecehkan. Terlebih lagi kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti perkembangan hari ini, ya, di mana ada seseorang
ya, dan Bapak Ibu sekalian sudah mengenalnya, namanya viral di sosial media. Siapa itu yang bernama Permadi Arya atau siapa? Abu Abu Janda, ya. Saya juga heran kenapa disebut dengan Abu Janda. Ya, bapaknya janda berarti ya. Ya. Beliau mengungkapkan dengan kata-kata yang itu bisa membangkitkan amarah kaum muslimin. Kepada siapa dia meminta maaf? Di saat dia mengatakan Islam arogan dan yang lainnya. Dan banyak lagi pelecehan-pelecehan kepada agama Allah yang lain. Maka wajib marah. Terlebih lagi jika yang dilecehkan adalah Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala. Wajib marah. Nah, lantas bagaimana kalau dia meminta maaf? Allah mengatakan la ta'tajiru. Kamu tidak perlu minta maaf. Kamu tidak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu telah kufur setelah kamu beriman. Maka di saat agama Allah dilecehkan, ya, syariat Allah dihinakan, Allah dan Rasul dijadikan sebagai bahan olok-olokan, maka disinilah kita harus menempatkan kemarahan kita. Agar kemarahan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan di saat agamamu dihinakan, ternyata dirimu tidak ada kemarahan sedikit pun, maka bungkuslah tubuhmu dengan kain kafan. Karena sesungguhnya hatimu telah mati. Orang-orang munafik, orang-orang yang di saat agama Allah dilecehkan, dia diam. Nah, ini tanda orang munafik akhir zaman. Sebagaimana Syekh Abdul Aziz At-Turaifi hafizahullah ta'ala berkata, ciri-ciri orang munafik hari ini adalah di saat agama Allah dilecehkan, dia diam. Tapi di saat orang-orang kafir dilecehkan, dia marah. Nah, ini tanda-tanda orang munafik akhir zaman. Maka hadis ini memberikan kepada kita satu ibrah, satu pelajaran. Kita tidak boleh marah dalam perkara-perkara tabi'i. Dalam perkara-perkara yaitu menyangkut pribadi kita. Bersabarlah. Meskipun kehormatan kita itu dilecehkan. Bersabarlah. Kan tapi jika ada hak-hak kita, misalnya istri kita, anak kita, atau yang lainnya, dilecehkan kehormatannya, maka kita wajib marah. Ya. Begitu pula jika berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah, ya, hadis-hadis Rasul, sunnah-sunnah Rasul, ketika dilecehkan maka wajib marah. Dan marah-marah yang sifatnya tabi'i ini akan mendatangkan keburukan-keburukan bagi kita. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inilah hadis yang ke-16, hadis yang sangat singkat, akan tetapi pelajaran di dalamnya itu sangat penting. Sehingga begitu pentingnya Rasulullah SAW mengulang-ulang 3 kali kalimat la taqdab. Kamu jangan marah. Karena orang yang kuat bukanlah orang yang menang di medan pertempuran. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya dari marah. Maka kita melatih, jadilah para pemaaf. Ya, karena sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka memiliki sifat pemaaf kepada manusia. Baik, ini hadis yang ke-16. Ya. Kita silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin mendiskusikan perihal hadis yang ke-16 ini, saya persilakan. Tafadhal.
Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, silakan. Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Sudah ta'awud, tapi masih tetap marah. Ya, bagaimana solusinya? Disinilah dibutuhkan mujahadah. Disinilah dibutuhkan dia untuk bersungguh-sungguh. Sebagaimana Rasul menyebutkan laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam pertempuran. Orang yang bertempur, orang yang berada dalam pertempuran, tentunya mereka mencurahkan segala macam daya dan upaya agar dia menang. Maka orang-orang yang ingin menang dalam menahan amarahnya, ya, terutama dari gangguan setan, maka dia harus bersungguh-sungguh. Setelah dia mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka dia harus betul-betul menahannya. Maka Rasul memberikan contoh, memberikan solusi. Apabila dia berdiri, ya, setelah mengucapkan ta'awud masih marah, kalau dia berdiri, dia duduk. Kalau dia duduk masih marah, maka rebahan. Udah tinggal tidur aja. Insya Allah hilang marahnya. Nah, ini langkah-langkah yang Rasul ajarkan kepada kita. Kemudian berwudu, ya, ketika kita marah memuncak. Ya, karena hati-hati, jika amarah itu diperturutkan, ini akan mengundang keburukan-keburukan yang lain. Berapa banyak kita perhatikan terjadinya pembunuhan karena diawali dengan kemarahan. Ya. Kemarahan inilah yang memicu terjadinya pembunuhan di antara hamba Allah. Perhatikan di saat Qabil membunuh Habil, dan perhatikan pula bagaimana yang terjadi, ya, akhir-akhir ini, yang berani membunuh saudaranya karena marah, karena merasa dirinya dilecehkan. Maka sekali lagi kita harus menahan, berusaha ikuti langkah-langkah yang harus disebutkan tadi. Wa idza kana qa'iman falyajlis. Wa idza kana jalisan falyataji'. Apabila dia dalam kondisi berdiri, maka segera duduk. Ketika duduk pun masih marah, maka hendaknya dia berbaring. Insya Allah marahnya akan hilang. Barakallahu fiik. Yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum. Iya, iya, iya. Baik, bagus pertanyaannya. Yang pertama, ini subuhatnya orang-orang munafik hari ini. Yang pertama, yaitu mengatakan Allah itu tidak perlu dibela. Al-Quran tidak perlu dibela, Rasul tidak perlu dibela, Allah itu maha kuat. Memang, Allah maha kuat. Allah mampu untuk menundukkan siapapun di antara makhluk ciptaannya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Perlu kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dilecehkan, dihinakan, kemudian tidak ada pembelaan dari kaum muslimin, ya, maka kita perhatikan tentunya tidak ada terjadi perang Badar yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak akan terjadi perang Uhud yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa peperangan-peperangan itu terjadi pada masa Rasulullah? Karena orang-orang kafir Quraisy tidak berhenti. Mereka itu menghina, mencaci, melecehkan Rasulullah dan Allah dan Rasulnya serta kaum muslimin. Maka sebagai bentuk kemarahan, sebagai bentuk menolong agama Allah adalah marah. Maka kita perhatikan dalam surah Al-Hadid.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, laqad arsalna rusulana. Sungguh kami telah mengutus para rasul. Wa anzalna ma'ahumul kitabah wal mizana liyaquman nasa bil qist. Kami telah mengutus para rasul dengan membawa al-bayinat, dan kami juga menurunkan bersama para rasul itu mizan liyaquman nasa bil qist. Agar para rasul itu menimbang atau menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Kemudian kita perhatikan kalimat berikutnya. Wa anzalna ma'ahumul hadid wa anzalna al-hadida, dan kami juga menurunkan besi. Besi. Fihi ba'sun syadid. Di dalam besi itu ada kekuatan. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Allah melihat. Liya'lamallahu ma yansuruh. Agar Allah melihat, mengetahui siapa yang menolongnya. Jadi, menolong agama Allah ini perintah. Perintah dari Allah, syariat. Ya, ketika Allah direcehkan, dimuliakan, maka Allah memerintahkan. Sebagaimana Allah memerintahkan sholat. Sebagaimana Allah memerintahkan puasa. Maka kita wajib melaksanakan sholat, wajib melaksanakan puasa. Maka di saat Allah dihinakan, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk menolongnya. Ya, bukan berarti Allah itu lemah. Bukan. Tapi Allah memiliki kekuasaan sehingga Allah memerintahkan kita. Sehingga Allah melihat siapa di antara kita yang menolong agamanya. Apabila kita tidak mau menolong agama Allah, maka Allah akan menggantikan kita dengan kaum yang lain. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kamu berpaling, maka kami akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kaum itu tidak seperti kalian. Nah, ini merupakan syariat Allah yang hari ini ditinggalkan. Yaitu apa? Syariat menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Berkata kepada Hawariyun. Ya, ketika dia berkata kepada Hawari, "Man ansari ilallah." Siapa yang akan menolongku untuk membela agama Allah ini? Ini perkataan Isa. Wa qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Maka orang-orang yang hawariyun itu, yang pengikut setia Nabi Isa mengatakan, nahnu ansarullah. Kami ini siap menjadi penolong agama Allah. Nah, itu dia. Jadi ini orang-orang munafik memang sepanjang masa dia akan melakukan apa istilahnya itu, subuhat-subuhat di kalangan kaum muslimin. Termasuk ya Allah itu tidak perlu dibela, Al-Quran tidak perlu dibela karena Allah sudah menjaganya. Allah sudah menjaganya memang di dalam ayat Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tapi harus ada usaha dari hamba-hamba Allah untuk menjaga kemurniannya, menjaga pemahamannya. Jangan sampai dipalingkan kepada makna-makna yang batil. Itu yang pertama. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Yang kedua, yang berikutnya tadi yang kedua apa? Akhi Jeki, tadi yang kedua apa pertanyaannya? Iya, iya, iya. Kalau kita mengungkapkan kemarahan, kemudian kita ungkapkan di sosial media, nah ini harus bijak juga dalam bersosial media ya, karena hari ini telah diterapkan Undang-Undang UU ITE ya, Undang-Undang IT. Nah, ini harus kita waspada, jangan sampai kita punya niat baik untuk menolong agama Allah, tapi kita dimasukkan ke dalam penjara atau diadukan ke polisi. Artinya bentuk menolong agama Allah ini tidak harus dengan kita mencaci maki, ya, kemudian di sosial media atau lain sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk kehancuran orang-orang yang menghina Allah, menghina Rasulnya. Berdoalah. Dan doa ini dianjurkan sebagaimana para ulama, para tabi'in, begitu pula Rasulullah SAW pernah mendoakan, Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, siksalah, ambillah ya Abu Jahal ya yang sudah menghina, melecehkan agamamu ya Allah. Maka kita boleh mendoakan mereka dalam keburukan. Kemudian apakah kita tidak lebih baik mendoakannya dalam kebaikan? Silahkan. Ya, jika kita ingin mendoakannya dalam kebaikan, ya Allah berikanlah dia hidayah. Ini juga dibolehkan. Ya, jadi sebagaimana Rasulullah meminta kepada Allah agar agama ini dikuatkan oleh salah satu daripada orang yang memerangi, orang yang membenci dakwah Rasulullah ketika di Mekah, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab. Nah, artinya boleh kita mendoakan kebaikan, kita juga boleh kita mendoakan keburukan bagi orang-orang yang melakukan penghinaan kepada Allah dan Rasulnya. Terlebih hari ini ya, di mana-mana. Dan langkah-langkahnya apa? Adukan saja ke polisi. Rame-rame adukan ke polisi. Ya, karena itu yang bisa kita lakukan. Seret dia ke pengadilan. Ya, agar menjadi efek jerah. Tapi sekali lagi itu hanya usaha yang bisa kita lakukan. Adapun hasilnya maka kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dituntut untuk berusaha. Tapi hukum sebenarnya apabila agama Allah dilecehkan, maka hukumannya sepakat para ulama, orang tersebut dibunuh. Ya, akan tapi sekali lagi siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah ulatul umur, yaitu pemimpin kaum muslimin. Dan jika pemimpin kaum muslimin tidak melakukannya, maka kita tidak boleh melakukannya secara pribadi. Nah, demikian. Yang lain? Ada pertanyaan yang berikutnya? Saya rasa tidak ada, ya. Mungkin bisa kita cukupkan ya, Akhi Jeki. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita telah membacakan hadis yang ke-16, yang hadis yang singkat akan tapi syarat akan pelajaran yang sangat berguna ya bagi kita, dan semoga kita bisa mengamalkan secara perlahan demi perlahan, yaitu hadis la taghdab, jangan marah. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan membacakan hadis yang ke-17 ya, dan silakan bagi Bapak Ibu sekalian untuk dibaca-baca hadis yang ke-17 dan siapkan pertanyaannya. Insyaallah minggu depan kita akan membedahnya dan membahasnya bersama-sama. Saya kira hanya ini. Barakallahu fikum jami'an. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.